Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konstruksi, perkenalkan namaku Kusnul Khotimah, NIM K1522050 sebagai mahasiswa PLV di SMK Setia Karanganyar pada tahun 2025 ini. Kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi di jalan dan jembatan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai spesifikasi bahan perkerasan jalan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai klasifikasi jalan jembatan, spesifikasi drainase, dan lain-lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui, kita akan membahas mengenai bahan perkerasan jalan, apa saja yang ada pada perkerasan jalan, bahan-bahan yang kita gunakan, ataupun material lainnya yang kita gunakan sebagai campuran pada perkerasan jalan. Sebelum itu, kita nanti akan membahas mengenai 5 subbab materi yang kita jelaskan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perkerasan jalan, yang kedua jenis perkerasan jalan, yang ketiga konsep dasar perkerasan, yang keempat lapis perkerasan, yang kelima bahan perkerasan jalan. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian perkerasan jalan. Perkerasan yang dibuat untuk konstruksi jalan disebut perkerasan jalan, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk membedakan dengan perkerasan yang dibuat untuk tujuan lain, seperti bandar udara, parkir, dan terminal. Nah, fokus kita kali ini mengenai perkerasan jalan saja ya teman-teman. Sehingga perkerasan jalan raya bisa dikatakan bagian jalan raya yang diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya tanah dasar secara aman. Perlu diketahui teman-teman, tanah dasar itu letaknya paling bawah sendiri ya teman-teman. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai jenis perkerasan jalan, di mana perkerasan jalan itu tersendiri terdapat 3 macam. Yang pertama ada konstruksi perkerasan jalan lentur, yang kedua konstruksi perkerasan kaku, yang ketiga perkerasan komposit. Kita akan membahas konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement. Untuk perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Struktur perkerasan jalan aspal bersifat relatif lentur dikarenakan aspal dapat melunak bila suhu meningkat atau dibebani secara terus-menerus. Jadi, pada perkerasan lentur tersendiri ini, bahan pengikatnya itu dari aspal ya teman-teman. Nah, untuk aspal itu terdapat beberapa macamnya juga. Nanti kita akan kupas tuntas juga di belakang ya teman-teman. Nah, kemudian berikut gambar potongan perkerasan lentur. Perkerasan lentur terdapat 4 lapisan tanah ya teman-teman. Yang pertama itu ada tanah dasar. Tanah dasar terletak di paling bawah sendiri pada susunan lapisan perkerasan ini. Kemudian di atasnya tanah dasar itu ada lapisan pondasi bawah. Kemudian di atasnya pondasi bawah ada lapisan pondasi atas. Kemudian untuk lapis permukaan terletak pada atas sendiri ya teman-teman. Jadi aspal itu letaknya di sini. Nah, di bawahnya ini lapisan pondasi bawah dan atas ini biasanya terdapat batu kali, pasir, dan lain sebagainya yang biasa digunakan untuk lapisan pondasi ya teman-teman. Yang kedua, kita akan membahas mengenai konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement. Apa sih perkerasan kaku itu? Perkerasan kaku adalah perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya. Perkerasan kaku menggunakan campuran agregat semen yang dibentuk menjadi plat-plat. Nah, untuk plat-plat yang dimaksud ini biasanya itu menggunakan wire mesh ya teman-teman. Ataupun
menggunakan tulangan-tulangan yang ada pada bahan materialnya itu tersendiri, nanti dirakit di lokasi proyek dengan para tukang-tukangnya itu. Kemudian plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapisan pondasi bawah. Struktur perkerasan jalan beton bersifat relatif kaku karena ikatan kimia antara agregat dan semen menghasilkan struktur komposit yang keras dan kuat. Dikatakan keras dan kuat ini dikarenakan bahan dasar dari perkerasan kaku ini menggunakan semen dan beton ya teman-teman. Jadi menggunakan agregat-agregat, kemudian campuran semen juga, kemudian ada tulangannya juga, jadi sifatnya keras dan kuat. Berikut gambar potongan perkerasan kaku atau rigid pavement. Nah, pada perkerasan kaku ini terdapat 3 lapisan saja ya teman-teman, berbeda dengan perkerasan lentur tadi. Kalau perkerasan lentur terdapat 4 lapisan, kalau perkerasan kaku terdapat 3 lapisan, bedanya itu. Ketiga, kita akan membahas mengenai konstruksi perkerasan komposit. Perlu diketahui, perkerasan komposit adalah perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur, dapat berupa perkerasan lentur di atas permukaan kaku atau sebaliknya. Jadi pada perkerasan komposit ini adalah kombinasi dari perkerasan lentur dan kaku. Nah, untuk strukturnya sendiri, yang paling atas itu biasanya perkerasan lentur, kemudian di bawahnya baru perkerasan kaku. Tapi terkadang sebaliknya juga, tergantung kebutuhan pada proyeknya itu sendiri ataupun jalan itu diperuntukkan untuk apa. Kemudian, jenis perkerasan komposit pada umumnya diterapkan pada perkerasan bandar atau jalan raya yang lalu lintasnya tinggi dan tuntutan persyaratan kinerjanya tinggi. Jadi, perkerasan komposit ini atau perkerasan dari kombinasi lentur dan kaku ini pada umumnya diterapkan pada lalu lintasnya yang tinggi ya teman-teman, atau biasanya jalan itu menanggung beban yang bertonton ataupun yang melebihi pada jalan yang biasanya itu. Nah, biasanya itu perkerasan komposit ini digunakan pada bandara ataupun jalan tol ya teman-teman. Ikut gambar potongan perkerasan komposit. Untuk perkerasan komposit itu paling bawah sendiri ada tanah dasar, kemudian atasnya lapis pondasi bawah atau subbase, yang atasnya itu langsung plat beton teman-teman. Jadi ini campuran agregat dan plat-plat betonnya itu tersendiri. Kemudian yang paling atas itu lapis permukaan ataupun aspal sebagai bahan pengikatnya. Next, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari perkerasan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 jenis perkerasan ya teman-teman. Nah, kita akan membahas mengenai konsep dasarnya itu tersendiri. Pertimbangan pemilihan konstruksi perkerasan jalan dipengaruhi sejumlah faktor sebagai pertimbangannya. Antara lain faktor teknis, pendanaan, kenyamanan dan keamanan berkendara, bahkan seringkali harus mempertimbangkan aspek politis. Jadi, pertimbangan dalam pemilihan bahan konstruksi perkerasan jalan itu ada pun faktornya ini ya teman-teman. Kemudian faktor teknis itu berupa metode konstruksinya nanti seperti apa dalam pengerjaan proyeknya itu, kemudian pendanaannya seperti apa dari pemerintah ataupun pendanaannya itu biasanya menyesuaikan peruntukan jalannya ya teman-teman. Jadi memilih bahan dari material konstruksi untuk jalan itu juga mempertimbangkan material yang bagus dan efisien dalam metodenya. Kemudian tak lupa juga kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Itu juga harus dipertimbangkan dikarenakan kalau kita jalan menggunakan kendaraan motor ataupun mobil ataupun yang lainnya, tentunya juga harus mengutamakan kenyamanan dan keamanan kita ya teman-teman.
Kemudian, jika rencana perkerasan jalan nantinya melewati permukaan tanah dasar yang sudah keras, maka secara teknis cukup digunakan struktur perkerasan lentur. Jadi yang dimaksudkan kalimat ini, jika tanah dasarnya itu sudah keras, kita sebagai kontraktor nantinya hanya menggunakan perkerasan lentur ya teman-teman. Jadi setelah tanah dasar itu bisa digunakan ataupun ditimpa menggunakan aspal yang sudah disiapkan. Kemudian berikut ini konsep dalam perkerasan jalan. Itu terdapat 3. Yang pertama, mempunyai tebal total yang cukup. Jadi tebal tipisnya perkerasan jalan itu sudah dipertimbangkan juga ya teman-teman, sesuai biaya dan kebutuhan dalam tebal tipisnya dari perkerasan jalannya itu tersendiri. Yang kemudian yang kedua ada mampu mencegah masuknya air baik dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga mempunyai permukaan yang rata dan licin, awet terhadap distorsi oleh lalu lintas dan cuaca. Yang keempat kita akan membahas mengenai lapisan perkerasan. Yang pertama ada lapisan pondasi. Lapisan pondasi itu terdapat 2. Yang pertama lapisan pondasi atas, berfungsi untuk menahan gaya lintang akibat beban roda dan menuliskan beban ke lapisan di bawahnya sebagai bantalan untuk lapisan perkerasan dan lapisan persiapan untuk lapisan pondasi bawah. Sedangkan lapisan pondasi bawah berfungsi untuk menyebarkan beban dari lapisan pondasi bawah ke lapisan tanah dasar. Berikut gambar potongan lapisan pondasi. Ini yang terdapat pada flexible pavement. Kemudian yang ini terdapat pada rigid pavement. Yang ketiga ada lapisan tanah dasar. Lapisan tanah ini adalah bagian terbawah dari perkerasan jalan. Apabila kondisi tanah pada lokasi pembangunan jalan mempunyai spesifikasi yang direncanakan, maka tanah tersebut akan langsung dipadatkan dan digunakan bertitik tebal berkisar antara 50 sampai 100 cm. Yang kelima ada bahan perkerasan jalan. Bahan perkerasan jalan yang pertama itu aspal. Aspal sebagai bahan perkerasan jalan lentur dengan dibuat 2 lapisan. Maka lapisan permukaan terdiri lapisan aus untuk membentuk permukaan jalan yang rata dan lapisan struktural untuk mendukung beban lalu lintas. Kemudian aspal dibedakan menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada aspal keras, kedua aspal alam, ketiga aspal cair, keempat aspal emulsi, dan tar. Agregat pada campuran perkerasan jalan itu terdapat 3 juga. Yang pertama ada gradasi menerus, yang kedua gradasi tunggal, yang ketiga ada gradasi senjang. Kemudian untuk bahan pengisi pada perkerasan jalan lentur itu ada lus dan debu berbutir. Kemudian bahan perkerasan jalan pada beton. Yang pertama ada agregat yang dapat digunakan untuk campuran aspal, belum tentu dapat digunakan untuk beton. Karena kebersihan agregat untuk beton semen dituntut lebih tinggi dan pasir alam yang digunakan umumnya haruslah pasir kasar.